Salam, salam berjumpa dengan saya di channel Masuk Akal. Kali ini saya akan bahas kisah cinta Allah kepada manusia. Meskipun kadang manusia tidak mencintai Allah. Pernahkah kepikir bahwa Allah jatuh cinta dengan manusia? Masa sih? Yang benar. Masa Allah jatuh cinta sama manusia? Allah itu kan gak kelihatan. Manusia itu kelihatan punya tubuh. Maksud dia bisa jatuh cinta? Oke, mari kita buktikan apakah Tuhan cinta banget sama manusia atau tidak. Ada sebuah kitab Kejadian 1-31, saya bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, kata ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi, sedang melihat hasil karyanya. Karya yang megah, yang dahsyat, yang ajaib, ciptaannya langit dan bumi. Dia melihat hasil karyanya. Bagaimana pertama kali bumi yang masih kosong, yang belum berbentuk, lalu dijadikan bentuk, lalu ada matahari, ada terang dan gelap, ada malam dan pagi, lalu ada daratan, ada cakrawala, ada tumbuhan, lalu ada manusia, ada hewan. Nah, Allah melihat yang diciptakannya itu dengan nada sungguh amat baik. Bukan sungguh amat baik. Itu kata pernyataan. Tapi kalau saya boleh ekspresikan, wow, sungguh amat baik. Luar biasa. I love it. Gitu kan. Orang-orang Inggrisnya itu. I love it. Saya sangat suka semuanya. Itu ekspresinya Tuhan waktu melihat yang diciptakannya itu. Sama seperti seumpamanya seorang ahli bangunan, lalu melihat hasil bangunannya. Jika melihat ia ada kurang-kurang, maka dia segera merombaknya. Tapi kalau dia nggak melihat kekurangan, dia langsung sesuai dengan rencana. Yes, berhasil. Tapi dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada cacat satupun. Semua selesai dari yang baik-baik dan sampai sangat baik. Dan Tuhan pasti mengungkapkan ini, melihatnya dengan sukacita, dengan senang bergembira gitu ya. Ya mungkin bisa kita bersorak-sorak juga gitu. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Manusia diciptakan itu serupa segambar dengan Allah. Jadi Allah sangat mencintai manusia karena dia bisa melihat manusia seperti dirinya. Atau Allah itu bisa melihat dirinya ketika melihat manusia. Sama seorang ayah melihat anaknya yang baru lahir, lalu kelihatan mirip aku gitu. Senang sekali. Demikianlah cintanya Tuhan. Dan sangat mencintai manusia karena serupa segambar dengan Tuhan. Dan manusia diciptakan bukan dengan perkataan. Waktu yang lain dengan perkataan, tapi dengan manusia. Dia membentuk. Kau tahu, seorang pembuat patung, dia bentuk dengan tangannya. Dia menikmati setiap bentukan. Menikmati membuat dari kepala, tubuh sampai kakinya. Ini saya membayangkan kakinya. Lalu ketika dia hidup dan dia melihat Allah di dalam Adam.
Oleh karena itu Tuhan sangat mencintainya. Makanya Tuhan ketika ketemu Adam sangat excited, ngobrol sana ngobrol sini, bahkan mulai ngomong, Adam kamu gak boleh makan itu, nanti kamu mati. Kamu gak boleh makan itu. Yang lain semuanya boleh deh. Nah gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika Hawa ketemu iblis dan dia memutarbalikkan fakta. Dia mengatakan jika engkau makan buah-buahan itu engkau akan sama dengan Tuhan. Hawa ini lupa kalau mereka Adam itu diciptakan serupa segambar. Jadi meskipun gak makan buah itu pun dia sudah serupa dengan Tuhan. Jadi dia ditipu supaya memiliki hati memberontak. Tahu nggak waktu peristiwa percakapan Adam dan Hawa, lalu Hawa membawa makanan itu, buah itu dikasihkan Adam. Tuhan lihat nggak di atas, di tahtanya yang kudus. Lihat loh, Tuhan lihat. Tapi Tuhan nggak langsung turun dan ngomong, iblis, kamu nggak boleh ganggu manusia ciptaanku, kesayanganku. Ya enggak. Dia melihat yang terjadi, perkataan demi perkataan, waktu dengan waktu, sampai akhirnya dia melihat Adam dan Hawa makan buah itu. Mungkin Allah sedang menguji manusia, menguji ciptaannya. Ciptaan yang sangat dikasihi dan dibanggakan dan dicintainya itu. Apakah manusia juga mencintai Tuhan? Dan waktu Tuhan melihat itu, hatinya terpukul. Hatinya hancur hati. Tapi Allah itu Allah yang menguasai diri. Dia enggak langsung marah-marah sama Adam, tidak. Allah datang, cari Adam enggak kelihatan. Dia tanya, Adam kamu di mana? Lalu Adam menjawab, aku takut, aku telanjang Tuhan. Lalu Tuhan tanya lagi sama Adam, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Kamu makan buah yang kularang. Lalu Adam, manusia itu saling menyalahkan. Dan Tuhan marah. Dengan siapa? Ular. Dengan iblis. Lalu Tuhan mengutuk ular. Dan mereka akan jadi pertentangan antara ular dan manusia. Dengan iblis itu. Lalu Tuhan mencari kulit binatang, lalu disematkan. Ingat ini ya, meskipun dia disakiti oleh manusia yang diciptakan dan disayangi dikasihi, dia tetap mengasihinya. Dia mengambil bulu, kulit dari hewan, disematkan ke Adam. Itu tunjukkannya kasihnya kasihnya Allah pada manusia. Akhirnya juga dia menyatakan, kamu karena berbuat dosa, kamu menjadi terkutuk. Kamu harus bekerja keras. Dan kamu kehilangan kemuliaanku. Mungkin kata Tuhan begitu. Dan kamu harus saya usir keluar dari taman Eden. Supaya engkau gak makan buah kehidupan kekal. Lalu dia diusir. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Tuhan dan rupa gambar Allah itu hilang. Mari kita baca, akan saya jelaskan sedikit dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut
rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat pertama menyatakan Adam diciptakan serupa segambar. Ayat 2 juga. Tapi harusnya di ayat yang ketiga ini harusnya maksudnya kalau dia serupa segambar dengan Tuhan, maka yang dilahirkan oleh Hawa adalah orang-orang yang serupa dengan Tuhan. Tapi ayat 3 menyatakan lahir seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set ini memiliki rupa dan gambar Adam setelah kehilangan rupa, keserupaan dan gambarnya Tuhan. Itu dosanya begitu. Dan dia ditawan oleh iblis karena dia menjadi hamba dosa. Dan kita lihat dosa mulai ada. Kain membunuh Habil, Adam kurang dekat dengan istrinya, dan seterusnya. Nah, Allah karena sangat mencintai manusia dan dunia ini, maka dia akan merebut kembali miliknya. Manusia dan dunia ini miliknya, tapi ketika dosa, pemberontakan Adam membuat dia menjadi tawanan iblis. Bukan milik iblis, tawanan iblis. Nah, untuk menebus sebuah tawanan, Allah pencipta langit bumi memberikan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Putra tunggal itu berarti putra yang paling dikasihi. Dan dia rela memberikannya. Makanya Abraham rela memberikan anaknya yang tunggal. Maka Abraham mendapat berkat rohani dan jasmani. Sampai keturunan, bahkan dari hidupnya melahirkan Yesus Kristus. Keselamatan itu sebuah cerita begitu. Yesus memberikan anaknya untuk keselamatan bagi dunia. Bayarannya mahal. Yesus yang harusnya gak kelihatan, yang roh, tiba-tiba harus jadi manusia yang mengalami rasa sakit, terhina, dan kesengsaraan, ya kan? Itu bayar harganya untuk menebus manusia. Supaya ketika manusia diselamatkan, lalu menjalani sebuah proses kehidupan, supaya manusia kembali seperti ciptaan awal, serupa segambar dengan Kristus. Maka Alkitab juga sering menyatakan, di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Supaya kita ini manusia menjadi seperti pada waktu Allah menciptakan Adam. Dan karena dia menciptakannya, dia mengasihinya. Tidak hanya manusia, tapi langit dan bumi. Dalam proses yang panjang penantian kita, Allah juga akan membuat penciptaan langit baru, bumi baru. Karena cintanya akan ciptanya Allah itu. Dengan Yesus Kristus bayarannya mahal itu, dia akan membawa manusia dalam manusia ciptaan baru. Dan akan tinggal di langit baru dan bumi baru yang tidak akan pernah ada lagi
manusia yang akan berbuat dosa di sana. Demikian cintanya Tuhan. Jadi kita ditebus itu tidak hanya sekedar masuk surga, ya. Itu ingat juga. Lalu perhatikan ini. Tuhan sudah memberikan Yesus. Jika orang menolaknya, maka jangan menyalahkan Tuhan. Kalau suatu saat manusia akan dihukum bersama iblis di neraka. Karena menolak Yesus. Meskipun manusia dicintai oleh Tuhan, tapi kalau dia menolak Yesus, dia akan dihukum bersama dengan iblis di neraka, yang kita sebut dengan kematian kedua. Jadi nanti di neraka itu bukan iblis yang menyiksa manusia, tapi Yesus menghukum, menyiksa manusia dan setan atau iblis. Itu ada di Matius 8 ayat 29, saya bacakan. Ini perikop tentang 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah ini waktu itu perkataan iblis dengan Yesus karena iblis sedang merasuki orang di daerah Gadara. Lalu iblis itu langsung ngomong kayak gitu. Yang perlu diperhatikan, iblis enggak berani menyebut nama Yesus dengan kata Yesus. Tapi apa? Anak Allah. Dan lihat, engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Jadi Yesus akan menyiksa iblis dan manusia yang menolak keselamatan, yang menolak menjadi manusia baru, ciptaan baru. Itulah, kalau iblis saja nggak berani menyebut nama Yesus, artinya nama Yesus berkuasa dan iblis tunduk. Mari kita orang yang dikasihi Allah jadi seperti apa yang diingini oleh Allah. Nanti akan ada lanjutannya dari ayat Kejadian itu, mungkin di sesi yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.